Hari ini kita akan masuk pada bagian yang kedua dari seri Firman Tuhan Reclaim Your Family, rebut kembali keluargamu, saudaraku. Dan pada bagian yang kedua, di minggu yang kedua ini, saya akan memberi judul Firman Tuhan Have Faith. Have faith for your family restoration. Berimanlah untuk pemulihan keluargamu, saudaraku. Masa-masa ini bagi saya pribadi, saudaraku, adalah satu masa-masa yang cukup challenging. It's quite challenging. Saya tidak tahu bagaimana dengan keadaan keluarga saudara hari-hari ini. Tapi ini adalah satu waktu yang lebih-lebih lagi, saudara. You need to have faith. Have faith, beriman, have faith, taruh tanganmu di atas kepalamu, saudaraku, dimanapun saudara beribadah. Oh, taruh tanganmu di atas kepalamu dan katakan, saudaraku, have faith, have faith, have faith. Kenapa, saudaraku? Tanpa iman, engkau tidak akan punya kekuatan untuk memperjuangkan keluargamu. Hari ini apa yang ingin saya katakan kepada saudara? Don't give up yet. Don't give up. Jangan menyerah sedikit lagi, saudaraku. Saudara sudah memperjuangkan keluargamu sedemikian rupa, a little bit more. Don't give up yet. Because your family restoration is possible. Pemulihan keluargamu itu mungkin terjadi kalau engkau tidak menyerah. Itu sebabnya have faith. Engkau yang hari-hari ini imanmu sudah mulai goncang, saudaraku. Engkau yang hari-hari ini imanmu sudah mulai padam, bangkitkan kembali. Jangan sampai engkau tidak beribadah. Kenapa, saudara? Firman ini berkali-kali, saudaraku, yang sudah menyelamatkan hidup saya. Ada saat-saat titik-titik di mana apakah hanya saudara saja yang merasakan down? No, I do too. Tapi ketika saya merasa titik terendah dalam kehidupan saya, tahukah saudara, firman itu satu sosok pribadi, dia bukan mati loh, saudara. No, firman itu bukan sesuatu yang mati, dia adalah satu sosok pribadi yang menemani saudara terus di samping saudara. Dia memegang tangan kananmu, saudaraku. Dia tuntun engkau. Di saat-saat di mana engkau tidak kuat lagi, dia gendong engkau. Firman itu yang berjanji sampai masa tuamu, aku Yesus tetap dia. Itulah firman, saudaraku. Itu sebabnya jangan sampai engkau tidak beribadah. Bangun kembali batu-batumu, saudaraku. Tumpuk kembali mesbahmu, saudaraku. Jangan sampai engkau tidak lagi mendengarkan firman itu, karena firman itu akan terus mengatakan kepada engkau, bangkit. Berjuang sedikit lagi. Saya ingin membawa saudara pada satu cerita. Seorang anak muda, saudaraku, yang sudah hampir menyerah. Bisa dikatakan bukan hanya menyerah terhadap keluarganya. Ini adalah seorang anak muda yang hampir menyerah bahkan di sukunya, bangsanya, saudaraku. Sampai-sampai, saudara, kalau saudara membaca ayatnya, maka saudara akan menemukan anak muda ini begitu ketakutannya, saudaraku. Dia ada di dalam keadaan yang sudah hampir putus asa. Dalam ketakutannya dia memberanikan diri, saudara. Sampai-sampai dia mengirik gandum, saudaraku. Itu di tempat pemerasan anggur. Saya tahu saudara pasti pernah dengar sosok yang satu ini, saudaraku. Begitu kerasnya masalah terjadi di dalam kehidupannya, begitu kencangnya hantaman badai itu dalam kehidupan bangsanya, saudaraku. Mungkin itu yang saudara rasakan hari-hari ini. Sampai-sampai saudara itu sudah merasa seperti kayak tidak ada pengharapan lagi. Itulah Gideon, saudara. Jahatnya lagi, saudaraku, bangsa Midian, musuh yang dihadapi oleh Gideon ini adalah musuh yang sangat kejam. Masih lebih baik, saudara, kalau dihancurkan sudah selesai, ditinggal, saudara. Itu masih mendingan, saudara. Pastor, kok bisa itu disebut mendingan? Yang namanya dihancurkan seperti itu kan ya nggak mendingan, saudara. Tapi izinkan saya mengatakan, izinkan saya menceritakan kepada saudara, bangsa Midian ini jenis bangsa yang bukan hanya sekedar dihancurkan, ditinggalkan, saudaraku. Dia hancurkan
Di titik di mana iman orang itu mulai bangkit, pengharapannya mulai muncul. Yang tadinya sudah luluh lantak, orang mulai membangun ekonominya sedikit demi sedikit, saudaraku. Mereka mulai berjuang lagi di titik di mana hampir musim panen, saudara. Musim panen tiba, tahukah saudara? Betapa kejamnya bangsa Midian. Kenapa saya katakan mereka begitu kejam, saudaraku? Di tengah di mana tepat pada saat orang pengharapannya akan mekar kembali, mereka serang kembali bangsa itu, dihancurkan lagi sampai tidak tersisa apapun, saudaraku, dan ditinggalkan. Saudara bisa bayangkan hal itu terjadi again and again and again and again. Sebagian dari saudara-saudara berkata kepada saya, Pastor, saya sudah hampir saja saya berpikir, suami saya berubah. Saya berpikir kali ini tidak akan sama. Tapi sekali lagi saya mendapatkan, saya dikecewakan lagi, Pastor. Suami saya selingkuh lagi. Berapa banyak dari saudara yang mengatakan itu kepada saya. Ini yang dialami oleh seorang anak muda bernama Gideon ini, saudaraku. Dan ajaibnya, di tengah situasi di mana dia sudah hampir menyerah, saya harus mengatakan kepada saudara, kita punya Tuhan yang ajaib. Orang lain melihat Gideon sebagai bangsa yang kecil, kaum yang paling kecil, yang terkecil dari kaumnya, saudara. Tapi tahukah saudara, Allah tidak melihat penampilan seseorang, Allah tidak melihat. Bahkan saat ini kalaupun kau berkata, Pastor, saya sudah tidak sanggup lagi. Bukan itu yang dilihat Tuhanmu, saudaraku. Tahukah saudara, di waktu-waktu seperti ini saya bacakan di dalam Hakim-Hakim pasalnya yang ke-6. Hakim-Hakim pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-12, saudara. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di tengah kehancuran Gideon ini, di tengah betapa terpuruknya dia, dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani dimanapun saudara engkau yang hari ini merasa engkau sudah sama sekali terpuruk, engkau orang yang sudah pecundang, engkau orang yang sudah kalah, Tuhanmu. Ini yang saya sukai dari Tuhan saya ini, saudaraku. Di mana ketika orang lain tidak mempercayai saya lagi, dia datang kepada saya, dia tawarkan tangannya dan dia berkata, hai engkau pahlawan yang gagah berani. Itu yang Tuhan saat ini katakan kepada setiap saudara, jangan kehilangan pengharapanmu terlebih dulu, saudaraku. Bangkit sekali lagi menjadi pahlawan untuk keluargamu. Pada saat seperti itu, saudaraku, ayat yang ke-13, Gideon menjawab kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Adakah di antara saudara yang ini yang saudara katakan? Pastor, kalau Tuhan memang ada, kenapa semua ini diizinkan? Apakah Tuhan tidak cukup melihat tangisan air mata saya? Tapi kalau itu saudara, tunggu saudaraku. Bahkan Gideon berkata, di mana segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib, yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami. Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Adakah di tempat ini saudara yang mulai meragukan Tuhan? Khotbah pastor terlihat begitu indah. Tapi mana kenyataannya? Saya dengar begitu banyak khotbah pastor. Tapi ketika saya diperhadapkan pada masalah keluarga saya kehilangan kekuatan. Ayat ini berlanjut, saudaraku, tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Apakah itu yang saudara rasakan? Tuhan sudah melupakan saya, Pastor. Tuhan sudah lupa sama keluarga saya. Tapi hari ini, saudaraku, Tuhan yang sama yang datang kepada Gideon. Dia berdiri di depanmu, saudara. Tangannya bukan tangan yang menghakimi. Tangannya terulur kepada saudara hari ini. Dia hanya ingin mengatakan, engkau pahlawan yang gagah perkasa. Engkau pahlawan yang gagah berani. Arise, bangkit lagi. Not yet time to give up. Hal yang sama terjadi pada satu keluarga, saudaraku. Pada suatu keluarga yang bahkan saudara mungkin belum pernah mendengar namanya.
Tapi keluarga ini tercatat di dalam Ibrani 11, yang mana minggu lalu saya ceritakan kepada saudara. Ibrani 11, nama-nama yang tercatat di sana adalah pahlawan-pahlawan imannya Tuhan. Keluarga ini namanya tercatat di sana. Kita buka ayatnya di dalam Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasal yang ke-11 sudah dapat saudara? Awas ya kalau nggak baca di rumah ya saudara. Kita biasakan ya, sama-sama kita baca ya. Ibrani 11 ayat 23, karena iman, maka Musa setelah ia lahir, disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya, dan mereka tidak takut akan perintah raja. Saya tanya saudara, apakah ayat ini bercerita tentang Musa? Tentang iman Musa? Yang benar aja saudara. Di sini dikatakan Musa ini baru lahir saudara. Apakah ada bayi yang baru lahir langsung membela dirinya sendiri? Nonsen saudara. Ayat ini bahkan tidak berbicara tentang iman Musa. Iman siapa saudara? Kisah siapa yang ditulis di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-23 ini? Kita lihat saudaraku. Selama 3 bulan oleh orang tuanya. Ini adalah kisah kepahlawanan dari orang tua Musa. Pertanyaan saya kepada saudara kali ini saudaraku. Berapa banyak dari saudara yang bahkan ingat nama dari orang tuanya Musa? Jujur saudara. Saya sendiri kalau nggak karena belajar ini mungkin juga sudah lupa nama orang tuanya Musa. Yang mengerti apa yang saya katakan, amin ya yang paling keras. Nama orang tuanya bahkan kita tidak ingat, tapi lihat saudaraku. Di tengah badai yang begitu rupa mengamuk, mereka dicekam di dalam suasana yang menakutkan. Bagaimana tidak saudara, orang tua mana yang tidak hancur hatinya ketika di masa-masa saudaraku hamil besar mendapati satu perintah bahwa setiap bayi laki-laki yang keluar harus dibunuh. Saya bisa membayangkan perasaan dari mamahnya Musa ini, saudara. Zaman itu kita belum punya alat, saudaraku. Tidak sama seperti sekarang yang sudah tahu ini bayi perempuan, bayi laki-laki, saudara. Itu menjelang kelahiran, saudara. Betapa hancur hati orang tuanya Musa, saudaraku. Tapi Alkitab mencatat, orang tua Musa menolak untuk menyerah. Oh yes. Dan karena apa mereka menolak untuk menyerah, saudaraku? Because of faith. Hari ini engkau yang sudah kehilangan imanmu, saya harus katakan, have faith. Miliki iman kembali, saudaraku. Karena apa yang mereka lakukan ini? Karena mereka menolak menyerah untuk keluarganya, saudaraku. Sekali lagi, mereka dicatat di dalam barisan pahlawan-pahlawan iman. Doa saya hari ini, iman yang sama yang dimiliki oleh kedua orang tua Musa ini, Amran dan Yokebed, nama yang jarang saudara dengar. Mungkin orang lain tidak mendengar nama saudara, tapi hari ini saya berdoa, ada orang-orang di sini yang namanya dicatat oleh Tuhan secara pribadi. Karena hari ini, ketika engkau mendengar firman diberitakan, engkau menolak untuk menyerah bagi keluargamu, saudaraku. Hal yang sama yang dilakukan oleh Nancy Edison, saudara. Seorang ibu yang mendapat kabar bahwa anaknya ditolak oleh sekolahnya. Nancy Edison mempunyai seorang anak bernama Thomas, saudara. Setiap kali dia masuk ke sebuah sekolah yang baru, dia ditolak. Sampai akhirnya di sekolah yang ini pun, saudaraku, gurunya angkat tangan. Dia katakan kepada Nancy, anakmu ini anak yang tolol, anak yang bodoh, tidak ada pengharapan. Anakmu ini anak yang tuli, dikasih tahu nggak dengar. Tidak ada pengharapan. Sudah, ambil kembali anakmu. Kami tidak tahu apa yang bisa dilakukan anakmu nanti ketika dia bertumbuh dewasa. Tapi ada seorang ibu yang menolak untuk menyerah.
Adakah di sini ibu-ibu engkau yang menghadapi masa-masa sukar karena engkau dianugerahkan Tuhan dengan anak-anak berkebutuhan khusus? Kalau itu engkau, hari ini saya harus mengatakan kepadamu, saudaraku, jangan menyerah. Nancy Edison tidak menyerah. Dia ambil kembali anaknya. Ketika dia dengar perkataan gurunya, dia peluk anaknya, saudaraku. Dia katakan pada dirinya sendiri, aku akan mendidik anak ini. Aku akan memperjuangkan anakku ini. Dan karena ada seorang ibu yang tidak menyerah untuk anaknya, saudara. Hari ini saudara dan saya merasakan satu berkat yang luar biasa dari hasil karya seorang Thomas Alva Edison. Saya bisa syuting seperti ini, saudaraku, dikelilingi dengan semua lampu-lampu ini, saudaraku, dimulai dari sebuah karya seorang anak yang disebut tolol, seorang anak yang dibuang oleh gurunya, seorang anak yang disebut tuli oleh gurunya, saudaraku. Tapi karena ada ibu yang tidak menyerah, dan ajaibnya, tahukah saudara, iman itu diwariskan, saudara. Oh, ketika saya baca kisah ini, Tuhan taruh satu pengertian, saudaraku. Thomas Alva Edison itu bukan langsung sekali menciptakan bolam lampu dan berhasil, saudaraku. No. Enggak. Dia mengalami kegagalan sampai ribuan kali. Wow. Apa yang membuat dia tetap berpegang? Apa yang membuat dia tidak menyerah sampai akhir? Sehingga akhirnya hasil karya itu bisa dinikmati jutaan, miliaran orang di seluruh dunia, saudara. Karena dia melihat contoh iman dari ibunya. Kabar baiknya, saudaraku, imanmu diturunkan sampai kepada anak cucumu. Kalau hari ini engkau tidak menyerah, iman Nancy yang membuat Thomas Alva Edison menolak juga untuk menyerah sampai akhir. Sehingga saudara dan saya melihat hasil karyanya sampai detik hari ini dan kita bersyukur karenanya. Kalau engkau menolak untuk menyerah hari ini, saudaraku, imanmu akan dilihat oleh anak-anakmu, cucu cicitmu, keturunanmu. Mereka pun akan berdiri untuk keluarga mereka. Mereka pun akan berkata, aku menolak untuk menyerah. Karena orang tuaku pun tidak menyerah. Hari ini aku juga mau berjuang sekali lagi. Doa saya, saudara, itu yang jadi atas pribadi lepas pribadi yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Saya percaya firman ini bukan sebuah kebetulan, saudaraku. Saya tahu ada masa-masa, saudara, saya berjumpa dengan seorang jemaat yang berkata kepada saya, Pastor Nita, thank you untuk firman yang diberitakan. Jemaat ini tidak tahu, saudara. Dia berterima kasih kepada saya karena mendengar firman yang saya beritakan. Tapi sejujurnya, pada saat dia mengatakan kepada saya, terima kasih, Tuhan memakai perkataan terima kasih dari jemaat ini untuk membangun kembali iman saya juga, untuk saya tidak menyerah memberitakan firman Tuhan, saudara. Dimanapun saudara berada, sekali lagi, buka hatimu lebar-lebar, izinkan firman itu masuk. Bukan Pastor Nita yang berbicara, tapi sang firman itu berbicara dalam kehidupan saudara. Pertanyaannya sekarang, saudaraku, bagaimana kita bisa beriman, kita berjuang untuk pemulihan keluarga kita? Saya akan bagikan kepada saudara 4 poin, catat saudaraku, poin saya yang pertama. Bagaimana kita berjuang untuk pemulihan keluarga kita? Yang pertama, manifestasikan imanmu dalam tindakan kasihmu. Kasih yang sejati, saya harus katakan ini, saudara, maafkan saya kalau ini terdengar keras. Kasih yang sejati tidak hanya tergerak. Kasih yang sejati bergerak. Yohanes 3 ayat 16. Ini kasih yang sejati, saudara. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Allah tidak melakukan apa-apa. Kira-kira seperti itu ayatnya, saudara? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. 2000 tahun yang lalu, dia regangkan tangannya di atas kayu salib.
Dia tanggung dosa saudara dan saya sampai titik darah penghabisan. Sampai dia berkata, "It is finished." Bapak kita menunjukkan kasih-Nya dengan satu tindakan nyata, saudara. Doa saya hari ini, saudara. Kasih-Mu dimunculkan dari tindakan nyatamu untuk berjuang buat keluargamu. Sebagian dari saudara mungkin berkata kepada saya, "Pastor, bagaimana saya bisa mengasihi? Saya sudah terlalu banyak disakiti." Kalau itu yang kau rasakan, saudaraku, engkau yang hari ini merasa kosong, engkau berkata, "Pastor, saya udah nggak punya kekuatan lagi." That's exactly what I feel. Ada waktu-waktu dalam kehidupan saya, saudara. Saya hanya bisa angkat tangan saya. Saya hanya bisa nangis. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, "Not by might, not by power, but by the Spirit of the Lord." Engkau yang sudah tidak punya kekuatan lagi, saudaraku, you don't need to pretend. Saudara nggak perlu pura-pura jadi kuat. Sama seperti saya, saudara, yang saudara perlu lakukan hanya angkat tanganmu. Di tempatmu yang tersembunyi. Oh, katakan, saudaraku, katakan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Katakan itu, saudaraku. Dalam kondisimu yang kau merasa sudah tidak mampu lagi, izinkan kasih-Nya itu mengalir, memenuhi hatimu, saudara. Karena ketika kasih-Nya itu mengalir, memenuhi hatimu, saudaraku, tiba-tiba lutut yang sudah gemetar kembali bangkit. Oh, tangan siku yang sudah lemah, sumbu yang bahkan sudah hampir pudar itu, saudara, menyala kembali. Dia akan mengisi saudara dengan kasih-Nya begitu rupa, sampai kekuatan yang baru memampukan saudara untuk mengampuni sekali lagi, mengasihi sekali lagi, berdiri dan bangkit untuk keluargamu sekali lagi, saudaraku. Saya akan masuk pada poin saya yang kedua. Bagaimana saudara bisa berjuang untuk pemulihan keluarga saudara. Yang kedua, gunakan mata iman saudara untuk melihat masa depan saudara. Gunakan mata iman. Dibutuhkan mata iman untuk bisa melihat rencana Tuhan, saudaraku. Dibutuhkan mata iman bagi Amran dan Yokebed ini untuk bisa melihat bayi yang masih kecil ini, saudaraku, dan tidak menyerah kepada bayi ini, saudara. Alkitab mencatat, saudaraku, di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-23 tadi saya bacakan sekali lagi, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya. Sebagian dari saudara dengan cepat akan berpikir bahwa bayi Musa ini bayi yang cantik. Bayi yang cakep, saudaraku. Itu sebabnya di sini dikatakan elok rupanya. Di dalam bahasa Inggris, kata yang tepat untuk elok ini adalah proper, saudara. Tahukah arti kata proper, saudara? Layak. Dibutuhkan mata yang bisa melihat, eyes that can see. Pertanyaan saya, saudara. Bisakah mata saudara melihat suamimu masih layak untuk diperjuangkan? Oh yes. Pastor, sudah tidak ada rasa cinta lagi. Mungkin rasa cinta itu sudah nggak ada, saudara. Tapi deep down dalam lubuk hatimu saudara tahu, kasih itu masih ada. Dibutuhkan mata yang bisa melihat. Inilah mata yang dimiliki oleh Amran dan Yokebed, saudaraku. Inilah mata yang dimiliki, saudaraku, ketika mereka melihat bayi Musa itu.
Inilah mata yang dimiliki oleh Amran dan Yokebed sehingga mereka tidak menyerah. Mereka tidak menyerah dan akhirnya saudaraku ketika mereka tidak menyerah, mereka berjuang untuk Musa. Mereka berjuang untuk anaknya. Ini juga mata yang dimiliki oleh Nancy Edison. Ketika dia melihat anaknya sudah ditolak oleh sekolah. Mata itu berkata, I will never give up on my child. Mata itu berkata, saudaraku, aku tahu ada rencana besar untuk anakku ini. Tahukah saudara, Pastor E.A. Adeboye yang boleh saya katakan sekarang salah satu hamba Tuhan terbesar dengan jumlah jemaat terbanyak pada saat ini, saudaraku. Jadi seperti apa adanya dia bercerita, saudara, karena ada mata yang bisa melihat. Ibu dari Pastor E.A. Adeboye di tengah kemiskinan. Pastor E.A. Adeboye adalah anak bungsu, saudara, anak yang terakhir. Tapi mamanya bisa melihat itu, bahkan di tengah kemiskinan mereka. Di tengah keadaan yang tidak ada pengharapan, ibunya berkata kepada Pastor E.A. Adeboye, setiap hari dia tumpangkan tangan kepada anaknya dan dia berkata, kamu akan berbicara kepada jutaan orang. Dan jutaan orang akan menjawab kepadamu. Apa yang diperkatakan oleh ibunya terjadi di dalam kehidupannya, saudaraku. Saya berdoa hari ini, ada mata iman yang bisa melihat bahwa yes, suamimu layak untuk diperjuangkan, bahwa yes, istrimu layak untuk diperjuangkan, bahwa yes, anakmu layak untuk diperjuangkan, keluargamu layak untuk diperjuangkan. Itulah, saudaraku, yang dilakukan oleh pahlawan-pahlawan iman bagi keluarga mereka ini. Mereka tidak menyerah karena mereka bisa melihat ada rencana Tuhan bagi keluarga mereka. Yang ketiga, saudara. Yang ketiga, saudara catat, berjuang dengan iman di dalam kesatuan. Saudara tahu, kisah dari Amran dan Yokebed ini menyembunyikan bayi Musa. Secara manusia itu nonsens, saudara. Kenapa saya katakan nonsens? Yang namanya bayi baru lahir itu ya apa sih, saudara? Sedikit-sedikit nangis. Ya itulah baby. Apalagi baru lahir, saudara. Gimana cara kita bisa membungkam seorang bayi yang baru lahir? Nonsen, nggak bisa, saudara. Itulah bahasanya bayi. Lapar nangis, haus nangis, mau pipis nangis, pup juga nangis, saudaraku. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Itulah bahasa bayi. Di tengah semua yang terjadi, saudara, pada saat itu, pasukan patroli itu berpatroli dari siang, pagi, siang, dan malam. Begitu ada bayi menangis, suara bayi menangis, mereka akan tangkap, mereka akan bunuh bayi itu. Bagaimana Musa bisa disembunyikan oleh keluarganya? Bagi saya jelas tidak ada jawaban yang lain selain dari Amran, Yokebed, Harun dan Miriam sebagai kakak-kakak Musa. Mereka bekerja sama, mereka bersama-sama berjuang sehingga pada akhirnya, saudaraku, karena mereka berjuang, mereka bersatu dalam satu kesehatian, saling take turn, saudara. Satu menjaga ketika mamahnya tertidur pulas kecapean, papahnya menjaga. Ketika papahnya kecapean, saudaraku, anaknya membantu. Satu dengan yang lain mereka saling bekerja sama. Dari situlah rencana Tuhan untuk keluargamu terjadi. Itu juga yang terjadi, saudaraku, dalam kehidupan salah seorang aktor yang mungkin sudah sekian lama waktunya. Saudara mungkin pernah mendengar kesaksian dari seorang yang bernama Robby Sugara, saudara. Bagaimana dia meninggalkan istri, anak, dan keluarganya. Berselingkuh, hidup dengan cara yang tidak baik, saudaraku, hidup ke duniawian, saudara. Tapi karena istri dan anak-anaknya menolak menyerah, mereka terus berjuang untuk ayahnya ini. Setelah 14 tahun, mereka disatukan kembali dan keluarganya dipulihkan. Dimanapun saudara berada, saudaraku. Kalau itu yang menjadi doa saudara saat ini, taruh tangan saudara di atas kepala saudara. Saya perkatakan imanmu menyelamatkan engkau. Apa yang jadi perjuanganmu didengar oleh Tuhan. Mujizatmu bersegera
jadi atas kehidupanmu. Yang terakhir saudaraku, bagian yang keempat saudara. Poin yang keempat ini saya akan mengajak saudara untuk membaca di dalam Keluaran pasalnya yang kedua, ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang ke-9. Bantu saya untuk membaca, ayat yang ketiga saya bacakan, ayat 4 kita bergantian sampai ayatnya yang terakhir saudara. Saya ingin mengajak saudara untuk melihat bagaimana poin yang keempat ini bekerja dari ayat yang kita baca. Poin saya yang keempat, saya akan berbicara tentang mewujudkan iman saudara di dalam tindakan nyata saudaraku. Tetapi belajar untuk menyesuaikan hikmat Tuhan. Karena masing-masing case by case berbeda-beda saudara. Dalam kasus saya, beberapa waktu yang lalu saya ceritakan kepada saudara, Tuhan berikan hikmat kepada kami, saya dengan Pastor Jonathan, kami mengadakan mezbah keluarga bersama-sama. Dari mezbah keluarga itu sedikit demi sedikit hubungan kembali terjalin dan begitu saja saat ini keluarga kami dipulihkan, kami bercanda, kami tertawa. Mezbah keluarga ini menjadi satu momen yang sangat menyenangkan yang ditunggu-tunggu untuk kami semua, saudara. Tetapi dalam kasus Musa ini, saudaraku, saya ajak untuk saudara melihat apa yang kerjasama seperti apa yang dilakukan oleh keluarga Musa ini, hikmat dari Tuhan seperti apa yang Tuhan berikan, sehingga akhirnya bayi ini boleh selamat, saudaraku. Kita lihat ayatnya yang ketiga, tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Di usia Musa ke-3 bulan ini, orang tuanya merasa sudah tidak bisa menyembunyikan lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan. Itu satu peti, saudaraku, ditaruh pandan di sana. Kenapa, saudara? Pandan ini baunya harum, saudara. Pandan ini baunya enak. Dipakalnya dengan gala-gala dan ter dengan tujuan apa? Jangan sampai anaknya ini tenggelam sebelum ditemukan oleh putri Firaun, saudara. Diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruh peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kenapa ditaruh di sana, saudara? Kita lihat ayat selanjutnya. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Jadi mamahnya, papahnya mungkin saya bisa bayangkan, saudaraku, papahnya pelan-pelan taruh di tempat tersembunyi supaya tidak terlihat oleh prajurit, saudaraku. Kakaknya yang adalah pada saat itu hamba bekerja sebagai hamba dari putri Firaun ini, saudaraku, berdiri agak jauh. Dia mengamati, cukup untuk di dalam posisi yang melihat adiknya, tetapi juga bisa melihat kapan putri Firaun ini datang. Ayat selanjutnya, maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Tentu saja bukan satu kebetulan, saudara. Miriam sudah tahu tempat spot di mana anak Firaun ini, putri Firaun ini biasanya suka mandi, saudara. Dia datang ke sana. Sedang dayang-dayangnya berjalan di tepi sungai Nil, terlihat olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Ini bukan peti biasa, saudara. Disuruh hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibuka, dilihatnya bayi itu, tampaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Saudaraku, semuanya adalah hikmat Tuhan yang Tuhan kerjakan. Tetapi lihat ini, saudara. Di dalam hikmat Tuhan, ada penyertaan tangan Tuhan di sana. Ketika Tuhan memberikan hikmatnya, saudara. Miriam tidak bisa menyeting semuanya kapan Musa nangis, saudaraku. Kita hanya bisa menjalankan bagian kita. Tapi bukan satu kebetulan. Ketika dibuka, menangis bayi itu, saudaraku. Berbelas kasihan, dijamah hati putri Firaun itu oleh Tuhan. Itu tidak bisa dilakukan oleh manusia, saudaraku. Tapi ketika saudara bergerak di dalam hikmat Tuhan, caranya Tuhan bekerja, tangan yang tidak tampak itu akan mulai bergerak satu demi satu, saudaraku. Ayat selanjutnya, bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkankah bagi Tuan Putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi Tuan Putri? Tuhan pakai Miriam punya keberanian. Tidak gampang loh, saudara. Posisi Miriam ini hanya seorang hamba, saudara.
tapi dia memberanikan diri, berinisiatif, saudaraku. Bahkan sebelum putri Firaun mengambil keputusan akan mengambil Musa atau akan menyerahkan Musa untuk dibunuh, saudara. Kakaknya dengan cepat bertanya, akan kupanggilkah inang penyusu untuk anak itu? Dan tangan Tuhan sekali lagi, saudara lihat, bergerak. Sahut putri Firaun itu kepadanya, baiklah, pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Dipanggilnya, nggak mungkin bisa secepat itu, saudara, kalau semuanya belum direncanakan terlebih dulu, saudara. Dipanggil ibunya Musa sendiri, saudara, mamah dari Miriam sendiri, maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini, susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Saudara bisa melihat di sini, saudaraku, ketika Tuhan memberikan hikmat dan tangannya bekerja, percayalah, saudara, bagi pahlawan-pahlawan yang tidak menyerah, engkau terus berjuang, ada bagian tangan Tuhan bergerak dan bekerja. Dia turut campur, turun tangan, saudaraku. Dia menjadikan semuanya indah pada waktunya.